Jika manusia tidak tunduk kepada Allah, maka ini akan terjadilah persoalan di muka bumi ini. Karena peran yang paling penting di antara makhluk adalah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam Al-Qur'an, apapun kerusakan di muka bumi ini semuanya adalah karena upaya manusia. Karena yang merusak keadaan alam ini adalah kasab manusia. Upaya manusialah yang merusak kondisi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allah Ta'ala Al-Quran Azim, wa'ubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Semua puji milik Allah Subhanahu wa taala. Melalui perjalanan qada pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bersyukur kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mensyukurinya terhadap semua yang Allah berikan nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya main-main. Sehingga Allah dalam Al-Quran memberikan suatu pertanyaan istifham kepada kita. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian menganggap bahwa aku ciptakan manusia itu hanya main-main? Manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya kebetulan, tapi melalui kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menciptakan kita dengan iradahnya, dengan kudratnya, tentunya dengan tujuan dan arah yang jelas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurus manusia, memelihara manusia, sehingga manusia dipelihara Allah semua kebutuhannya, baik kebutuhan hidup berkaitan dengan sandang pangan, atau kebutuhan keamanan, kebutuhan perhiasan dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan oleh Allah di muka bumi ini, Allah penuhi. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia suatu pemikiran akal agar manusia bisa membedakan mana benar dan mana salah. Maka dengan itulah, dengan akal itu, agar manusia itu bisa tafakur, berpikir, sehingga mengetahui fungsi hidup manusia di muka bumi ini. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sumber ilmu pengetahuan Al-Qur'anul Karim. Lalu Allah menciptakan alam semesta pun, ini merupakan suatu ayat yang di dalamnya melahirkan ilmu pengetahuan. Jika manusia memikirkan semua apa yang diciptakan Allah, tentunya manusia akan menjadi cerdas, paham fungsi hidupnya. Maka dari itu diperintahkan kita harus memikirkan apa yang diciptakan Allah. Semua makhluk Allah oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan melalui asbab dan musabab. Ini biar melahirkan ilmu pengetahuan, sehingga manusia bisa membaca di dalam kehidupannya bagaimana gerakan alam semesta ini. Alam semesta ini Allah ciptakan dengan satu tubuh, sama dengan satu tubuh. Sehingga manusia, malaikat, jin, dan bumi, langit, semua adalah diciptakan sama Allah tuh kanapsi wahidah.
seperti satu tubuh, hanya peranan yang berbeda. Peranan malaikat, peranan jin, peranan langit, peranan bumi, ini semua berperan, semuanya adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan yang paling penting di antara makhluk Allah adalah manusia itu sendiri. Jika manusia tidak tunduk kepada Allah, maka ini akan terjadilah persoalan di muka bumi ini. Karena peran yang paling penting di antara makhluk adalah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, apapun kerusakan di muka bumi ini semuanya adalah karena upaya manusia. Karena yang merusak keadaan alam ini adalah kasab manusia. Upaya manusialah yang merusak kondisi alam. Jadi terjadilah tidak ada termasuk keseimbangan di antara alam ini. Jadilah fasad, jadi fitnah. Zaharul fasad bil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Dohirnya kerusakan di muka bumi ini semuanya karena kasab manusia itu sendiri. Karena tidak berperan, tidak tunduk patuh kepada Allah. Di antara kita dengan alam ini tidak ada terjadi keseimbangan, alam tunduk sama Allah, malaikat bumi tunduk sama Allah, sementara kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia adalah peranan yang paling penting. Allah ciptakan sebagai khalifah, pemimpin di antara makhluk Allah adalah manusia. Maka manusia diberikanlah akal. Semua makhluk Allah yang diciptakan semuanya ta'akuli, artinya logis. Allah ciptakan ada asbab dan musabab, biar bisa diatur oleh manusia, karena manusia sebagai pemimpin di antara makhluk Allah. Maka dari itu Allah jelaskan dan menguatkan dalam Al-Quran, wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah tundukkan semua yang ada di muka bumi ini dengan modal Allah berikan akal. Maka ketika manusia tidak mau mempelajari ilmu Allah, petunjuk Allah, ini akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Khususnya umat Islam itu sendiri. Jika seandainya umat Islam tidak tunduk kepada Allah sesuai dengan keimanannya, maka Allah yang akan pasti dipersalahkan dalam umat Islam. Kalau di antara alam semesta, jika terjadi kerusakan, pasti manusia yang disalahkan. Jika di antara manusia terjadi banyak fitnah, banyak kerusakan, yang paling disalahkan adalah orang Islam yang mengimani kepada Allah, yang siap janji mentaati Allah. Jadi antara umat Islam yang janji kepada Allah, jika terjadi tidak bermasalah, maka yang paling disalahkan tentunya orang yang paling paham terhadap hukum Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.